lagi sama aku Anya Geraldine Dintanya, tawa candaannya. Akhirnya aku bisa ngundang salah satu orang yang udah sering sebenarnya ketemu sama aku nih. Dia nganggap gue teman gak ya? Kalau gue sih nganggap dia teman sih. Ya, ya mungkin kalau belum nikah sih beda ya Nya. Jadi kaos ini, aku tuh udah kenal sama dia dari kapan ya? Dari kapan sih? 2000. Kayaknya sih mulai Kita ketemu 2019. terus kenalan gitu kapan coba? Ya pas itu pas gue bikin konten sama lu. Sebelumnya kita cuma follow-followan doang. Iya, segala cuma macam follow-followan kan. doang di Nah, Instagram sama di Twitter. iya, tapi gitu. entah kenapa walaupun gue belum pernah ketemu sama dia, bahkan sebelum ketemu sama dia udah gue masukin close friends gue. Jadi Us nih Itu aneh. sobat close friends. Itu aneh banget iya, tapi ya Apakah itu gue yang terlalu cepat percaya sama orang atau gue terlalu merasa kayak Us tuh Nggak. satu pemikiran deh kayak sama gue ya udah Nggak, lah ya nggak apa-apa kalau deh gue menurut masukin gua, close friends. kalau menurut gua, lu tuh bukan tipe kalau orang yang gampang percaya sama orang. Terus kenapa gue Karena- bisa masukin lo ke close friends ya? Karena buktinya temen lu itu aja. Oh iya sih. Yang gue lihat di permabukan itu ya temen lu itu aja, tidak pernah nambah, tidak pernah kurang, yang 4 orang itu. Dan akhirnya gue kenal semua sih sama teman-teman lu yang itu. Pada akhirnya Oh kenal iya semua. ya, kemarin kenalin ya. Iya, kenal Iya, semua. iya, Jadinya iya, oh ya udah berarti emang Anya tuh emang susah percaya buat apa namanya sama orang untuk trust. Ya trust isunya lumayan lah gitu. Terus masalahnya buat lu sendiri yang membuat orang itu berhak di close friend dan tidak dari mana? Kalau orangnya santai menurut gue, yang kayak nggak ngejudge, yang kayak nggak Oh, apa, yang iya, kayak iya, gitu-gitulah. iya, nyantai ya. Padahal lo suka ngejudge orang ya. Bukan, ya kan kalau ngejudge itu berdasarkan pengalaman hidup yang berkurang dan tidak disertai dengan perspektif dari macam-macam sisi, menurut gue itu ngejudge tanpa dasar. Tapi Oh, kalau iya. kayak misalkan, itu bukan ngejudge kali berasumsi. Iya, Asumsi iya. yang diutarakan gitu, Iya, iya, jadinya iya. ngejudge gitu. Apa karena kelakuan kita sama, jadi lo gue masukin ke close friends. Iya, Iya. iya, iya sih, bener. Maksudnya bandel-bandelnya ya tipis sama Tipis. gitu, cuma beda di tuh dan hanya punya aku enggak, gitu aja bedanya. Kan lo nge-gym, Us, emang lo nggak ada? Bisa-bisa goyang tau. Emang iya? Ini ya. Coba. Iya. Oh sebelah kiri doang, kanannya nggak bisa? Bisa. Ntar lu harus dicari dulu ototnya. Bisa kan? Bisa goyang gua. Oke. Cipta Gobas, jangan sombong kamu. Saya juga bisa, walaupun kecil getarannya ya. Nah jadi waktu itu gue pernah diundang ke YouTube-nya Bang Uus. Teman-teman mungkin belum tahu, jadi sebelum kita syuting itu hanya bilang kayak, Kak, nggak apa-apa ya ntar aku minumnya sedikit, soalnya lagi malas minum, dia Itu bilang dia. gitu. Enggak, malah awalnya gue kayak bilangnya gini, Us, kayak, "Nya, ini tapi ada produk gini-gini, ada minuman bla 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 bla. Lo nggak harus minum kok." Terus kayak, "Oh iya Kak Us, tapi aku nggak harus minum kan?" Iya. Tapi pas tuh produk ditaruh ada gelas, gue nggak bisa tuh ngeliat kayak gitu. Iya. Tuang, habis ya kita sebotol ya? Enggak, setengah. 3/4. Iya, 3/4. 3/4, iya. Itulah hanya gitu. Di awal-awal malu-malu gitu nutupin, dia kan pakai celana pendek terus nutupin pakai bantal lama-lama. Enggak gila. Cuman ya maksudnya agak kebuka tutup lagi gitu, masih ada kesadaran di situnya dia. Tapi maksudnya dari situ gue lihat emang untuk mengetahui Anya yang sebenarnya memang harus ada pancingannya gitu. Nggak bisa ya Anya begini tuh lu ngejagain banyak hal dan gue tahu tanggung jawab lu berat gitu. Jadi untuk menembus tembok kebohongan itu alkohol gitu. Jadi, Tapi gue sekarang udah jarang minum. iya, udah jarang minum bener. Berarti sebenarnya sekarang kondisinya bukan lu lagi nggak pengen minum, tapi emang lu lagi capek, lu lagi sibuk kan, sampai lu di posting sama orang untuk balas WhatsApp. Wah! Skrrr. Gitu kan. Itu perlu gue tanggepin gak ya? Iya. Salah ya. Janganlah. Jangan, Ya kalau ya. namanya temannya lagi sibuk ya alhamdulillah biarin aja dulu gitu. Kalau nggak balas WhatsApp ya berarti ya dia lagi sibuk atau enggak emang udah nggak cocok kali temenannya. Ke temen jangan gitu tahunya. Maksudnya gue sama Anya juga ketemu juga jarang. Maksudnya kayak beberapa kali ketemu. Cuman sekalinya waktu ya quality ya ngobrol, ya bercanda, ya semuanya hal-hal diomongin. Ketika Anya tidak ada kabar dalam seminggu atau sebulan ya bukan berarti dia sombong dong. Sabar. Kan dia juga punya kegiatan gitu. Sabar. Gue juga punya rumah tangga. Gue tuh udah nggak pernah ketemu sama teman-teman yang yang maksudnya bahkan udah lama temen yang udah lama nggak ketemu udah 6 bulan sampai setahun gitu yang sombong lu udah nggak ada. Gue alhamdulillah orang-orang kayak gitu udah nggak ada. Mantap.
Jadi hari ini guys, gua ngundang Bang Uus ke sini. Temanya adalah artis kontroversi. Waduh. Kayak gue juga jadi agak-agak kesindir gitu. Iya sih lo kayak gue ngomong Baru gitu. ngomong. Iya kan, kayak artis kontroversi, tapi kayak nggak ngaca gitu. Tapi sebelumnya nih, aku mau bahas dulu soal penampilan Bang Uus yang berubah nih guys. Ya, karena nih rambut sekarang gimbal Bang, udah dari kapan sih? Udah sekarang masuk tahun bulan ketiga. Oh udah 3 bulan Udah ya? 3 bulan. Oh kemarin dilepas, sekarang dikuncir ya? Iya sih. Enggak. Ya waktu kita ketemu di Bali lo kayak gondrong nyok datang gitu tinggi. Iya, gitu. iya. Kok kemarin itu kan ini 17 batang, tapi gede-gede kayak anak Vespa. Iya, pokoknya gede-gede gitu kayak anak Vespa, pokoknya jadi jarang-jarang gitu. Nah, kalau sekarang kemarin sempat dibuka, dipasang lagi lebih kecil-kecil jadi ada 39 batang gitu. Jadi lebih tebel. Bang, tapi kenapa dari botak jadi gimbal tuh kenapa? Bang Uus tuh biar dibilang apa gitu? Sebenarnya Mau ganti image kah? Enggak. Kesalahan yang paling mendasar dari orang adalah ketika melihat seseorang yang mungkin dibilang public figure atau mungkin kelihatan ya namanya artis apa segala macam, setiap kali ada perubahan dalam diri dia dibilangnya apalah gitu, tapi nggak pernah ditanya sebenarnya alasannya apa gitu ya. Kalau gua jujur ini permintaan bunda. Oh bunda yang pengen? Bunda tuh cuma minta gondrong doang sebenarnya. Oh gondrong. Bunda tuh cuma minta gondrong doang. Pokoknya aku nggak mau lihat kamu botak lagi. Bosan dia apa gimana? Nggak bisa dijambak. Bosannya sih enggak dia ya. Dia lebih kayak. Emang jambaknya pas kapan bang? Masa tiba-tiba gue lagi nonton TV dijambak ya gue gebuk istri gue. Bini gue kayaknya kan gue punya pegangan hidup dari dia, tapi dia nggak ada pegangan dari gue gitu. Akhirnya dia meminta sesuatu untuk bisa dipegang. Iya, dijambak. Ya udah akhirnya gue gondrongin rambut gue, terus gue bilang sama bini gue, Bun, aku kayaknya nggak cocok kalau rambut kayak pakai pomade, pakai apa gitu kan. Gue ngerasanya gue nggak ke situ gitu. Jadi babang-babang pomade tuh enggak, cukup Gofar gitu. Oh iya bener. Iya, bener. cukup Gofar lah gitu. Terus kayak apa yang selama ini gue lihat dan selalu gue buat karakternya kalau gue lagi main game. Gue tuh kalau lagi main gamenya kan bikin pemain kan, kayak main NBA, my player, gue pasti. Kayak ini dari ML ya lo ya? Hah? Brody bukan? Ya, itu kan akhirnya, mesti awalnya game-game yang bisa custom pemain utamanya pasti rambutnya gimbal. Kalau enggak botak ya udah gimbal jadi aja. Jadi antara dua itu, berarti sekarang jadi gimbal. Gitu. Bang, aku ada foto Bang Uus nih. Waktu dulu nih, coba ya kita lihat ya. Itu yang sebelah kanan Uus tuh. Iya. Hah? Iya. Itu. Oh itu putih, Bang Uus? Hah? Yang kanan. Iya itu. Yang kiri tapi hitam. Lagi PMS terus stres jadinya keputihan. Tuh, nggak ada yang berubah kan sebenarnya kan? Bang Uus umur berapa ya sekarang? Haus. Umur? Iya haus. Haus tak? Thirsty. 30 years old. Oh 30. Iya. Belum tua guys. Ini belum. Beda 5 tahun doang dong sama gue. Iya, sebenarnya mah cocok. Nah, pas waktu itu. bagus langsung di skip karena temenan sama bini gue. Iya. Pas waktu itu ada gak sih hal atau omongan dari orang yang bikin lo bilang, lihat ya suatu saat nanti gue bakal berubah gitu. Ada nggak waktu dulu? Gak ada sama sekali. Gue tuh orang yang sudah tidak punya mimpi, tidak punya goals dalam hidup gue. Gue cuma hidup per hari gitu. Ibaratnya kalau kuota kan ada kuota bulanan, kuota mingguan, ada yang pasca bayar gitu. Kalau gue tuh kuota per hari aja hidup gue. Jadi kayak kalau gue kan bukan tipikal orang yang dendam gitu, yang lihat aja ya, suatu hari gue akan ngebuktiin kalau gue bakal lebih sukses gitu. Kebanyakan orang yang ngomong gitu nggak kesampaian. Iya. Tapi gue sebelumnya gue nggak tahu nih backgroundnya Bang Uus ya. Bang Uus kan dulu dari Bandung. Bukan pendidikan bang, pengalaman hidup. Karena gue ngelihat Bang Uus nih kayaknya punya karakter yang kayak menarik ya. Gue ngelihatnya dia family man-nya ada, anak tongkrongannya ada, solidaritasnya ada. Dia kayak sering lah kayak bersuara tentang sesuatu bla 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 bla. Tapi gue nggak pernah tahu nih backgroundnya Bang Uus gitu. Dulu tuh gimana sih kayak zaman sekolah atau zaman kecil atau apa? Pernah ada peristiwa apa sih di dalam hidup gitu? Maksudnya kayak lo tuh tipe bergaulnya seperti apa? Gue nggak tahu. Dulu gue dari maksudnya kecil tuh. Maksudnya apa yang membuat lo tuh menjadi Uus yang seperti sekarang gitu? Karakternya gue nggak tahu gitu. Karena pindah-pindah karakter sampai akhirnya lo mengetahui kalau diri lo ternyata nggak ada di semua karakter itu. Terus? Jadi yang sekarang muncul adalah karakter Uus yang selama ini ditinggalin gitu. Ditinggalin sama gue sendiri.
Oh. Jadi ini gue Uus nih. Emang karakter lo dari beberapa tahun yang lalu beda sama sekarang? Kan namanya juga proses hidup kan ada puber, ada sakit hati, ada patah hati, ada kekecewaan karena ekspektasi yang tidak tersampaikan gitu, tidak tercapai. Tiap rasa sakit itu kan jadi membuat kita entah jadi lebih baik atau lebih buruk kan. Nah, dari yang gua yang dulu yang pede banget, terus tiba-tiba waktu gua masuk SD gua dihina-hina karena gua dulu yang nggak tahu ya, emak gua kaget kali ya punya anak jangkung. Jadi gua dikasih celana SD yang sama seperti anak SD lainnya. Oh, jadi dicengin celana pendek kan? Wow, pokoknya saya seperti pakai hot pants-nya Berliana Lovell ya. Jadi gua SD tuh udah segini. Ini gua celana gua diceng-cengin gitu. Wah, terus kaki gua kan kurus banget. Kayak burung flamingo, burung bangau. Iya, udah gitu dengkulnya nonjol gitu tajam kan. Gue diceng-cengin, gue dihina-hina, sampai gue nggak pede buat bergaul. Berarti lo pernah jadi orang yang nggak pede? Pernah. Karena kalau komedian itu mostly berarti harus pede kan? Iya. Nggak mungkin komedian nggak pede. Berarti lo sebelum menjadi komedian lo pernah nggak pede sampai kelas berapa, sampai tahun berapa? Pemalu kah? Nemu pedenya itu waktu kapan ya? Waktu itu gue sempet dibully, terus gue nonton anime Slam Dunk, ada Hanamichi Sakuragi. Dia itu berandalan dan cara ngebuat orang respect adalah dengan berantem. Habis itu gue jadi megang sekolah waktu SMP kelas 3. Suka berantem dulu? Iya, megang sekolah SMP kelas 3. Pegang temboknya doang? Nggak? Nggak lucu, biar gue kayak Bagus. bagus. Itu namanya jokes no effort gitu. Yang penting ngisi kekosongan aja. Iya, udah terus. Jadi pas lagi itu sempet jadi preman, sempet berantem mulu SMP kelas 3 sampai akhirnya gue nggak punya teman. Akhirnya gue mikir kayak, oh ini juga bukan solusi. Akhirnya gue belajar lah gitu karena orang udah respect sama gue jadi sering ngatain orang kan. Nah orang yang gue katain kagak marah. Jadi wah ternyata jadi orang yang menyenangkan enak juga nih, gitu. Jadi dari situ lo udah mulai hobi ngatain orang? Ngatain orang. Tapi bacot gua, mulut gua tuh biasanya ditunggu di tongkrongan. Misalnya teman gua baru patah hati. Dulu tuh gua dari SMA, kuliah, ya sampai kerja lah, kerja awal-awal. Pokoknya kalau ada seseorang yang di tongkrongan gua, entah lagi kecewa karena nggak dapet kerjaan, atau mungkin lagi ribut sama orang tuanya, diputusin pacarnya, jangan sampai gua tahu. Karena lo pasti ngecengin? Pasti. Dan cengan lo orang pasti seneng dengernya? Iya. Awalnya gitu, gua nggak tahu namanya teknik roasting apa segala macam. Gua cuma gitu aja. Berarti gitu. lo secara otodidak sudah mempelajari roasting dari situ ya? Iya, cuman gua nggak tahu namanya itu roasting. Ya pokoknya intinya gua ngatain orang tuh segitulah dari dulu gitu. Terus gua ketemu stand up ya udahlah. Tapi sebelumnya kan basket dulu, basket kecewa segala macam. Akhirnya gua tidak punya goals dalam hidup gua, tidak ada pengen pembuktian sama sekali. Malah waktu gua tidak ada ingin pembuktian sama sekali, gua dikasih kesempatan banyak banget. Apa? Di basket. Jadi lo tadinya sempet serius basket gitu? Wah serius banget. Banget lo pengen jadi atlet? Iya. Nah, tadi kan lo bilang banyak kayak apa sih? Banyak kayak yang mengecewakan di masa lalu, salah satunya basket itu. Tapi kayak gue mau tahu apa sih yang paling bikin lo kecewa sampai ngerubah kepribadian lo tuh? Apakah dari segi keluarga atau segi percintaan gitu? Mana yang paling sakit menurut lo? Yang paling ngerubah lo jadi lo yang sekarang? Beban saat itu ngebuat gua marah udah nggak bisa, nangis udah kering. Ya maksudnya bisa gue lakuin bercanda. Jadi kayak di rumah gue dituntut untuk kayak bertanggung jawab atas rumah, entah token listrik. Ketika belum menikah kan tapi ini kan? Pas lagi kuliah. Oh pas lagi Iya. kuliah, berarti di situ Bang Uus jadi tulang punggung keluarga? Iya, cuman gue bilang di sisi lain kalau gue transfer ke emak gue di Bandung nggak punya jajan, gue nggak bisa ke kampus, dan kalau gue nggak lulus emak gue sedih. Ya intinya gitu lah, pokoknya kalau gua nggak transfer, ya gua hidup bisa normal, gua bisa lulus, tapi di rumah ada masalah. Bang Uus berapa saudara? 3. Oh, Gua anak pertama. Oh, anak pertama. Iya, terus jadi kayak kalau gua transfer ke emak gua nggak bisa kuliah. Nggak ada ongkos buat bensin dan buat makan, dan buat rokok, nggak bisa. Terus gua cedera, semua tabungan gue pakai buat fisioterapi, terus kayak apa ya? Jadi gue semenjak saat itu mungkin gue tidak pernah mau bermimpi lagi saat itu, karena gue memimpikan punya orang tua yang seperti ini, yang bisa ngomong anaknya segala macem. Gue pengen
ngekos di Jatinangor, dikasih kosan yang paling bagus, ada AC-nya gitu. Gue pengen mobil, dikasih mobil gitu. Pengennya kan kita punya orang tua seperti itu kan. Cuman, siapa yang nggak pengen punya orang tua kayak gitu? Iya, terus kayak wah makin lama makin jauh nih. Terus kayak gue bilang kayaknya gue nggak boleh berharap deh. Nah gue tuh matiin hati gue di situ. Gue bilang ke diri gue kayak udahlah, nggak harus ada pembuktian apa-apa, nggak harus ada ngebuktiin ke orang-orang kalau orang yang nggak milih gue sebagai pemain profesional mereka salah. Tidak harus ada membuktikan itu, tidak harus membuktikan orang-orang yang dulu ngusir gue dari siaran radio pun kalau tahu diusir. Iya, dan gue maksudnya buat ngebuktiin ke mereka kalau ini gue udah sukses segala macam, gue buang itu jauh-jauh. Terus ya udah akhirnya gue ngejalinin hari ya udah gitu aja. Jadi kayak ya nongkrong apa jam 4 pagi orang bilang besok gimana Us, lo kan besok kerja segala macam. Tapi ya karena gue waktu itu nggak punya siapa-siapa, jadi cuma teman tongkrongan gue yang ibaratnya yang meringankan hati gue, yang ngebuat gue tidak sendirian. Makanya kan gue bikin konten di YouTube gue kan biar mereka yang sedang berjuang tidak merasa sendiri gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi teman-teman gue yang mungkin yang hidupnya baik-baik aja bilangnya kayak lu kurang kerja keras kali Us, lu kurang effort lu ditambah, lu tuh bangun siang gimana mau sukses. Teman-teman yang mungkin dulu pernah bilang ke saya gitu, kalau orang-orang kayak saya yang nggak bisa bangun pagi, iya harus bangun pagi gitu. Kalau bisa bangun siang tar rezekinya dipatok gitu. Karena masih banyak orang yang mikir kayak gitu kan. Oh lo kerjaan lo nggak jelas nih, nggak settle, lo nggak kerja kantoran, lo nggak bangun pagi, nggak ada tunjangan, lo nggak misalnya lo nggak lulus kuliah apa, lo nggak sukses gitu ya. Jadi kan gini. Iya banyak banget sih orang mikir. Teorinya adalah seperti ini. Kalau kamu bangun siang, kan katanya rezekinya dipatok ayam. Tapi sayangnya karena saya bangun siang, ya kan, ayam yang habis matok rezeki saya potong buat saya makan. Nah, ngapain saya makan makanan ayam? Kalau bisa makan ayamnya. Iya. Iya kan? Iya. Rezeki dipatok ayam ya udah gua sembelih aja ayamnya. Aku makan ayam dari rezeki yang gizinya adalah rezeki-rezeki orang lain. Aku makan. Nah setelah ngobrol-ngobrol panjang nih, kita mau balik lagi ke topik awal yang tadi, yang gue bilang kok gue kayak ngaca yang ngomong ini. Aku pernah lihat artikel kalau Bang Uus itu salah satu artis kontroversi. Di antaranya pas lo ribut-ribut sama fans K-pop, terus waktu lo posting tentang ketua Ormas. Nah, arti kontroversi menurut lo itu apa sih Bang? Menurut lo definisi kontroversi? Kontroversi adalah berarti salah di saya. Gitu ya? Karena saya kurang menjelaskan diri saya. Tapi di sisi lain kontroversi itu adalah sebuah penjelasan diri saya. Kan kita kayak misalkan kayak Anya pakai baju seksi, berarti asumsi orang Anya murahan, Anya gampangan, Anya gampang dibawa tidur gitu, ya kan? Berarti kan itu sebenarnya asumsi-asumsi yang muncul karena lu belum menjelaskan siapa diri lu dong. Oh iya. Iya kan? Nah, tapi ketika ada sebuah masalah dan itu lu emang masalah itu emang sebenarnya bukan buat ribut, emang lu cuma menyatakan diri kalau misalkan nih taruhlah, tai lah lu semua yang udah ngata-ngatain gue murahan apa segala macam bla bla bla. Ya sekarang tanya aja budget Anya berapa, apakah murah? Tidak, ya. Jadi pas lu udah ngomongin gitu, lu mungkin mengemukakan apa yang ada di hati lu karena sebenarnya lu tidak seperti itu gitu. Tapi kan itu bisa diambil orang sebagai Anya berperang dengan netizen. Itu jadi kontroversi. Iya. Padahal lu cuma menjelaskan diri lu. Iya. Gitu. Sama dengan salah paham juga kali ya. Ya mungkin ya kalau dibilang salah paham sih ya itu adalah udah menjadi hal yang lumrah kali kita disalahpahamin sama orang. Selalu sih. Iya kan? Ya Anya cuma bales misalkan gitu kan. Ada orangnya lagi di mana gitu. Soalnya jawab gitu kayak lagi di apartemen nih. Terus kayak emang lu lagi di mana? Gitu aja orang bisa kayak wah anjing Anya suka sama gue nih. Gitu bisa kayak begitu. Karena image lu tuh seksi gitu. Kayaknya siapapun bisa dekat sama lu gitu. Terus lu orangnya supel di mana-mana kayak nongkrong, party dan segala macam. Party kita coret dulu untuk saat ini ya. Nongkrong kayak ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol gitu. Kayak kesannya wah ini Anya bisa nih gitu. Padahal kalau lu udah kenal lama Anya bisa sih, cuma prosesnya panjang. Iya, nggak gampang. Bisa sih, cuma prosesnya panjang gitu. Bang, kalau misalnya menurut lo nih ya sebagai artis atau public figure terus habis itu bikin kontroversi itu penting gak sih? Kalau menurut gue sih enggak, karena biasanya sih nggak sengaja. Gimana? Betul kan yang dibilang kan kita pansos ya.
Kan yang paling sering dibilang kan kayak artis nih, kena kontroversi. Wah ini pasti mau mendulang follower, ya kan? Wah ini dia pengen apa namanya dikenal biar masuk diundang ke TV apa segala macam. Nah masalahnya kami berbeda dong dengan mereka itu gitu. Ada memang artis yang nyari nafkahnya dari masalah ya ada. Iya ada. Lah kita mah kalau ada masalah kita yang keluar duit gitu. Iya sih. Iya kan? Iya. Kita nih berdua nih kalau masalah kita yang keluar duitnya. Makanya. Iya, yang lain mah dapat duit ratusan juta sampai miliaran lah, kita mah aduh ya Allah. Lagian juga kita mau punya citra baik juga gimana? Netizen kita tuh dibagi dua. Satu netizen yang menuntut kita untuk perfect. Dan ketika nanti ada public figure yang perfect, didoain jatuh. Iya sih, serba salah sih emang. Wah ini terlalu perfect nih, pasti ada apa-apanya. Iya. Pasti nanti ada jatuhnya. Gitu. Terus nih, Bang, gue mau nanya sama lo nih. Nah, ketika lo dapet cacian atau cibiran nih dari netizen, istri lo tuh jadi suka ke bawah-bawah gitu nggak sih? Karena kan pasti suka di tag-tag gitu kan. Pandangan istri lo tuh gimana, Bang? Kayak istri lo sabar ya. Iya, maksudnya untuk berada di tahap ini pun kan gue gue mau mulai karir bareng sama dia. Maksudnya pas karir gue nanjak, gue pacaran sama dia, terus nikah dan segala macam. Jadi prosesnya panjang lah. Jadi kayak dia yang paling yang ngalamin sih, kayak tiba-tiba gue keluar rumah gitu. Dia bilang kayak, kamu mau kemana? Biasa mau keluar aja, mau ngerokok gitu kan. Ngerokok bisa di teras gitu. Padahal gue nyamperin orang. Ngapain? Ya mau ngajak gue berantem. Oh. Iya, netizen tai inilah gitu. Lu ladenin? Iya, gue sampai Jatiwaringin, Depok, Jati Bening, itu beneran Bekasi. Bang, ketemu kayak misalnya lo nggak suka sama omongan dia. Nggak pernah ada orangnya. Misalnya kayak lo nggak suka sama omongan dia, terus kayak ya udah bro, sini aja lo berantem sama gue, terus lo beneran nyamperin. Iya, orang tuh lupa sebelum gue jadi artis gue di jalan gitu. Jangan karena image gue tolol, karena gue berkomedi, jadi ya udah lu jadi itulah gue, bukan. Oke. Lu salah paham soal gue gitu. Ini gue bikin paham. Taunya nggak nongol. Nggak nongol. Satu pun nggak ada. Nggak ada. Pernah ada satu, itu pun juga akhirnya dia cerita sedih keluarganya, terus akhirnya gue yang keluar duit. Apa? Cerita apa? Cerita sedih tentang jadi, keluarganya. Iya, jadi abis ngata-ngatain lo dia cerita sedih. Iya dia terus dia minjem duit. Dia bukan ngejelekin gue. Kalau menurut gue kayak kalau lu cuma ngatain gue nggak apa-apa. Yang gue samperin ini adalah orang-orang yang ngefitnah. Oh, ngefitnah. Memberikan tuduhan-tuduhan yang menurut gue kayak, lu tau dari mana sok, kayak jelasin sama gue kenapa lu sampai bikin seperti, karena itu udah niat. Ngefitnah itu niat, beda sama orang ngatain. Gitu, bangsat, brengsek, begajulan, nakal. Itu kan hal yang terlontar tanpa ada rencana. Iya. Bener nggak? Tapi kalau udah ngefitnah, berarti lu ada niatan jelek. Iya sih. Betul. Udah jauh-jauh hari ini biar terlihat ini real gimana. Biar ini terlihat masyarakat percaya seperti apa. Bener nggak? Emang udah direncanain. Makanya gue tanya, lu udah nggak berhak ngomongin kebaikan depan gue bilang gitu. Lu aja bisa kok nyiapin segininya plot, entah di sosial media, bikin akun, apa, segala macam. Lo pernah difitnah apaan sih yang paling parah? Yang sampai mungkin menggiring opini publik sampai... Omongan gue dipotong. Oh, ada ya? Ada, zaman-zaman dulu, 2017, 2018 lah. Oke. Wah itu gila sih, itu gue kayak ngerasanya kayak, ya udah buktiin aja kalau emang omongan lu bener, lu tahu dari mana, ketemuin orang yang sama gue, nggak ada yang berani. Gitu, maksudnya I'm done with that. Maksud gue kayak, makanya gue sangat-sangat kehilangan, maksudnya untuk ketika ada Syekh Ali Jaber kemarin meninggal. Ya gue juga sedih deh itu. Karena beliau kan ditusuk, tapi beliau tidak sama sekali malah menenangkan. Maksudnya tidak mempermasalahkan itu sama sekali, tidak digede-gedein masalahnya, dimaafkan, malah menenangkan umat-umatnya gitu. Ya sejauh ini apa yang gue lakukan, oh ternyata Syekh Ali Jaber juga ngelakuinnya, jadi gue tahu rasanya, tahu cara, maksudnya kontrol dirinya luar biasa banget gitu. Jadi saat itu gue bilang kayak, beruntungnya adalah ya itu, maksudnya gue dikasih kontrol diri yang lumayan lah, maksudnya untuk tidak memidanakan mereka. Gue lebih baik gue kayak effort nemuin mereka, terus kayak bayarin mereka ngopi, makan, terus akhirnya ada yang cerita keluarganya begini-begini, gue jadi depresi bang, ini satu-satunya cara gue untuk melepas penat, plus nanti kalau follower udah banyak, ada paid promote. Ada paid promote itu adalah lumayan buat gue, padahal followersnya 500.000, tapi satu postingannya 50.000 dihargain, goblok. Gue bilang kayak, tapi maksud gue, kan yang kayak gue gini kan gampang difitnahnya kan. Kalau lu ngefitnah seseorang yang image-nya baik kan susah. Iya. Pasti ininya masyarakatnya tolol udah pokoknya dah.
Iya. Ya pokoknya apapun yang terjadi, idola gue tidak pernah salah gitu ya kan. Padahal mah brengseknya kita yang tahu, teman-teman se-circle-nya ya gitu. Nah, lu kan sebagai yang sering bertampil seksi pasti gampang difitnah dong. Tapi intinya kalau gue tuh ya ada isu apapun, entah difitnah atau dikatain atau gue berantem sama salah satu temen yang emang public figure juga atau bukan public figure, gue nggak pernah bring up sama sekali ke sosial media. Betul. Karena menurut gue ada masalah apapun itu, ketika lo bring up di sosial media itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah tapi hanya membesarkan. Jadi gue lebih seneng kalau misalnya ada masalah atau apa. Apalagi sama temen ya? Apalagi sama temen sendiri. Iya, bisa sama temen atau misalnya sama yang nggak kenal. Jadi mendingan kayak ketemu aja langsung gitu. Jadi gue dari dulu deh kayak boleh dicek deh, kayak gue nggak pernah deh kalau misalnya ada masalah atau apa kayak ngegubris di sosmed gitu, kayak nggak pernah. Pasti gue selalu pura-pura bego, selalu pura-pura nggak tahu, karena gue nggak mau juga ngasih makan followers gue hal-hal drama seperti itu. Betul. Karena menurut gue nggak penting gitu. Yang walaupun kadang di satu sisi gue ngerasa kayak wah gue difitnah nih, wah gue kayak harus klarifikasi atau apa biar orang nggak salah paham. Karena kalau orang salah paham pasti nyerang gue kan. Tapi di satu sisi gue juga kadang mikirin pihak-pihak lain, kayak pihak-pihak lain yang punya kepentingan juga. Wah tapi kayak gue nggak bisa deh nge-bring up ini. Ya udah jadi gue nggak nge-bring up, jadi gue ngalah dulu apa segala macam. Ya, kayak gitu sih kalau gue. Gue juga dari dulu juga, maksudnya sampai akhirnya gue fucked up, maksudnya kayak gue akhirnya gue jadi seperti ini juga sebenarnya apa ya? Udah dari dulu gue tuh kalau misalnya ada masalah gue pasti omongin. Gue ada masalah pasti ketemu. Maksudnya kayak gitu. Gue tuh kehilangan banyak pekerjaan gue jadi penyiar radio, jadi apapun karena gue tuh nggak suka ketika ada masalah di depan iya aja, di belakang masih ngomongin. Gue tuh nggak suka. Dari dulu tuh ya gue dipecat berapa kali dari pekerjaan gue karena itu. Lu tuh kerja di kantor orang, lu tuh harus gini bla 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 bla. Terus gue bilang kayak, berarti karena lo kurang manut atau apa? Karena sebelumnya gue udah manut dan gue tetap dipandang sebelah mata, ngerti nggak? Oh iya. Nih ketika gue lagi nurut, gue jadinya babu. Semua job desk yang dibuang sama orang disuruh gue yang ngerjain. Itu pun tidak memuaskan dia. Yang kadang-kadang tuh orang mikirnya gini, kalau lu kerja terlalu nurut, nanti akan ada rewardnya. Iya, untuk beberapa orang iya. Tapi kebanyakan ketika lu terlalu nurut sama orang tanpa lu bertanya secara logika, bukan secara emosi ya, secara logika, ini bukan job desk gua, bla 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 segala macam, ini semua udah gua lakuin, tapi yang dipandang sama orang itu ke kita bukan kayak wah ini orang bisa kerja, bukan, tapi kayak pokoknya kalau lu ada kerjaan lebih kasih aja ke dia. Jadinya kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya udah jadi yang disepelein aja. Iya. Kadang juga sama kalau orang kayak punya sifat yang terlalu baik, terlalu gak tegas, terlalu sabar, itu kadang juga ada ruginya sebenarnya. Nah kan emang baik dekatnya sama bego. Iya ya. Iya. 11-12. Lu bego banget sih, lu terlalu baik. Ya kan begitu. Iya. Kalau pinter kejahat. Wah, pinter bohong lu. Iya kan? Iya. Nggak ada pinter jujur, nggak ada. Menurut lo nih Bang, di Indonesia, menurut lo aja nih, menurut lo siapa artis yang paling kontroversi di mata lo? Raffi Ahmad. Kenapa? Karena dia sebenarnya tumbal. Tumbal? Iya, dan dia mengamini itu. Maksud gua gini, kayak kegiatan sehari-harinya dia aja yang nggak penting itu dimasukin media loh. Jadi berita loh. Padahal itu bukan atas persetujuan dia. Oh iya. Rafathar ngapain jadi berita. Terus yang misalkan beritanya masuk ke sebuah media gitu kan. Dimasuk ke Twitter apa Instagram. Kolom komentarnya, ini berita nggak penting atau nggak Line Today gitu. Oh iya. Apaan sih berita gini aja diberitain. Ya Raffi juga nggak mau. Iya, gue juga ngeliatnya dia ya jadi kayak korban gitu, ngerti nggak sih lo? Iya. Kayak dia ngapa-ngapain terus diberitain terus ntar orang kayak apaan sih, siapa yang peduli gini-gini. Dianya juga sebenarnya nggak mau kan. Iya, gituin. tapi waktu itu gue pernah ngobrol sama Raffi, dia ngomong kayak gini. Hal yang paling nampol gue ya, maksudnya ini banyak artis yang nggak setenar dia, belum seberhasil dia, laganya udah kayak anjing gitu. Dia udah di titik ini dia masih ngomong gini nih. Ya mungkin dengan bikin berita gitu mereka bisa nafkahin keluarganya. Bener. Sederhana. Bener. Tapi menurut gue untuk orang yang sekelas Raffi yang lu bisa masalahin ini itu segala macam dan lu tidak sih, menurut gue itu sih gue tepuk tangan sih. Maksudnya dia artis paling kontroversial, tapi setelah gue kenali orangnya emang
ya pantas aja dia kontroversial karena dia orangnya sangat cuek. Gue juga setelah kenal Bang Raffi kayak gitu sih emang. Iya. Orangnya humble beneran yang ke semua orang yang beneran se-humble itu. Iya. Maksudnya dia berlaku apapun itu juga nggak disengaja seandainya jadi kontroversi. Beda kayak sama beberapa artis adalah beberapa artis yang kayak emang sengaja. Misalnya kayak suka nyenggol orang atau apa. Itu kan berarti dia bikin kontroversinya sendiri kan. Nah iya beda kayak gitu. Ya walaupun dia misalkan buat collab sama si ini sebenarnya dia males. Cuman kayak dia mikirnya gitu. Gue mau usia, gue mah gak peduli sama image gue mau dibilang apa gitu. Ini temen gue cuma bisa bantu dia begini dan itu juga bisa buat dia juga lagi gak ada kerjaan segala macam. Kenapa enggak sih gitu? Dan maksudnya dia tipikal orang yang dia tuh kesibukannya padat banget. Tapi lu lihat di vlog manapun, bintang tamu dimanapun, yang ada dianya, dia tidak pernah terlihat dia malas gitu. Dia pasti kayak, dia ya emosinya tetap segitu, passionnya tetap segitu. Jadi kayak itu sulit. Dan menurut gua untuk orang melihat dia dari situ sih, menurut gua agak sulit sih. Karena harus nembus batas kayak orang mandang dia dari kekayaan doang, dari kendaraan doang, dari jumlah subscriber doang. Itu kan tembok. Raffi apa borok-boroknya juga lu tahu. Lo, aduh, bener deh. Maksudnya kenapa dia artis paling kontroversial? Ya karena mungkin dia tidak seperti itu orangnya gitu. Apa yang lo lihat bukan seperti apa yang gue kenali sebagai, kan biasanya kan yang gue lihat kan di depan baik, di belakang borok kan. Nah ini di depan tuh kayak ya udah gue kerja. Sebenarnya itu dalamnya ya baik gitu. Jadi balance. Bang, tapi kalau sama istri lo nggak sekeras ini kan? Keras. Keras. Itu jadi anak. Maksudnya cara apa ya, sih? tapi gue gue dari awal gue udah bilang sama bini gue, kalau lu sama gue biasain tough love. Tough love. Yeah. Tough love tuh kayak gimana? Tough love tuh kayak misalkan gue nggak pernah ada di rumah, bukan berarti gue tidak sayang sama lu. Kalau gue lagi sibuk sama pekerjaan gue, berarti di kepala gue nggak ada lu, bukan berarti nggak ada lu. Ketika gue lagi di luar sama teman-teman gue, bukan berarti gue nggak inget sama lu gitu. Oke. Jadi berarti kayak, lo membiasakan istri lo untuk apa? Independen? Untuk independen. Gue pengen setiap perempuan menjadi perempuan yang merdeka tapi berkomitmen. Beda sekali. Wanita yang tunduk dan wanita yang berkomitmen itu beda. Wanita yang tunduk mungkin dia takut. Tapi kalau wanita yang berkomitmen adalah dia memutuskan untuk meneruskan komitmen ini. Ada dia yang ikut andil dalam sebuah hubungan gitu. Oke. Mantap. Gitu. Jadi gua bilang ke bini gua kayak, lu mau jadi model bikini, badan lu bagus segala macam gitu. Mau orang ngomong apa terserah, gua mau bilang kayak gitu. Asal ada komitmen. Asal lu tetep sama gua aman. Sesimpel itu. Sekali aja lu ketahuan sama gua, ya mending udahan. Kesempatan sama gua cuma sekali. Udah, gua mah gitu aja. Nah Bang, gue pernah nih ngeliat postingan lo yang ini nih. Ada foto istri lo sama anak lo lagi tidur, terus captionnya gini kalau nggak salah. Silahkan kalian mimpi apa aja, biar nanti aku yang ngewujudinnya. Yeah. Itu so sweet banget nih. Kenapa bisa kayak begitu Bang? Emang lo tuh family man banget ya? Gue sih ngeliatnya selama ini sih dia family man banget sih. Family man tapi bangsat gitu aja sih. Maksud gue. Tapi gue tahu kayak bangsat-bangsat lo juga nggak mungkin kayak bangsat-bangsat suami lain yang suka jajan gitu. Kayaknya lo bukan tipe yang gitu ya Bang ya? Iya maksudnya gue diberi kebebasan untuk sebangsat apapun yang gue mau dari istri gue, dan itu direstui oleh istri gue, itu sudah menjadi sebuah hal yang mungkin tidak didapat sama suami orang. Jadi suami-suami yang lain mungkin mendapatkan diizinin pulang malam, gue dapat kebebasan itu, gue nongkrong sama teman gue kayak Gading, bisa ke rumah, bisa ke rumah gue nggak, gue lagi ini, dong please ke rumah gue. Ya gue main kayak jam 12 malam, jam 1 malam kayak, Bun, Pak Gading nih lagi pengen ngobrol segala macam. Oh ya udah sana. Jadi istri gue pun jadinya ngerti. Berarti gitu. Kalian berdua tuh saling pengertian sama saling percaya ya, makanya bisa fleksibel. Itu kalau bini-bini lain pasti udah kayak ngapain sih lu main mulu bla 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 bla. Yang ada jadi ngeributin hal yang nggak penting ya. Betul sekali. Daripada kita ngeributin hal yang nggak penting,
Mendingan ya udah restuin aja. Toh kalau misalkan lu akhirnya dihianati sama dia kan berarti sudah cukup tahu. Iya emang bener. Iya nggak? Karena Ya udah. orang juga, manusia juga nggak bakal bisa dilarang sih. Betul. Mau suami lo nggak pulang malam juga bisa aja dia selingkuh pagi. Betul. Iya Bahkan ada yang triknya, wah ini paling bangsat sih, gue juga baru tahu nih di antara circle-circle maksudnya persuamian. Maksudnya pernongkrongan lah gitu ya. Jadi ini kondisinya main Mobile Legend. Chatnya di Mobile Legend Betul. sama selingkuhannya. Betul. Tapi dia sudah punya istri. Betul. Shit. Bilangnya main Mobile Legends nih, emang lu ngapain sih? Handphone miring mana ada yang curiga? Kalau diintip juga, lagi ngapain kamu? Ini lu chat sama temen, cuma ada sekelibat gitu. Oh iya. Banyak yang niru nih abis ini nih. Iya, asli bisa sampai, maksudnya makanya gue bilang kan kalau yang jahat itu pasti dekatnya sama yang pinter bohong, ya itu dia. Mobile Legend loh. Tempat kita beli skin, ya kan? Beli diamond, bukan beli perek gitu. Makanya orang tuh kalau emang udah ada niatnya buat ngapain, ngelakuin sesuatu yang salah, itu pasti bakal terjalankan. Pasti kalau akan emang terjalankan. udah ada niatnya. Jadi percuma ngelarang pasangan tuh percuma. Gitu. Percuma. Sama kayak misalkan kayak cewek-cewek yang mungkin bilang ke Anya gitu, Nya bisa nggak sih lu jangan bertampilan begini, cowok gue sering banget nge-likes lu, atau nggak blok aja deh akun cowok gue, nama akun cowok gue tuh ini gitu. Kan itu tolol. Percuma kan cowoknya bisa bikin Instagram Nah lagi. itu. Atau bisa lihat cewek yang lain Aku kalau udah tolol. follow gue. Tolol. Atau bisa buka bokep kalau dia punya VPN. Bener. Gitu. Jadi semuanya itu balik ke orangnya lagi, guys. Kenapa lu ngerasa solusi dari cowok lu yang suka lihat Anya adalah ngeblokir akun cowoknya? Iya. Ya tidak, ya putusin goblok, kenapa lu belain cowok lu? Kan berarti sudah terlihat kalau emang cowok lu pengennya punya pacar kayak Anya, bukan kayak lu. Kenapa yang dibelain cowoknya? Udah, sabar. Kita ke pertanyaan kalem. Kita ke pertanyaan. Woman support woman, bohong. Bohong. Itu adalah hal paling bohong di dunia ini. Iya. Itu gue percaya bang. Woman support woman support woman tuh bohong. Nah kita balik ke pertanyaan Melo nih bang. Oh yang tadi yang mimpi ya? Bukan. Yang tadi mimpi belum dijawab ya? Ya pokoknya intinya adalah kan gue nggak punya mimpi. Ya buat teman-teman nih yang ngerasa sudah patah arang dan ngerasa ketika lu tidak punya mimpi lu jadi lebih mudah menerima, jadi lebih mudah bergaul, jadi mudah bercanda, mudah tersenyum. Kalau lu tidak punya mimpi, ya karena lu tidak punya mimpi, kan keluarga lu punya mimpi tuh. Ya coba penuhin aja mumpung lu nggak punya mimpi. Penuhin Karena impian keluarga lo. Karena kalau mungkin kita sama-sama punya mimpi kita ternyata sama-sama jadi artis, wah saingan gua dong gitu. Berantem yang tidak jelas. Udah tahu adalah yang jadi artis adalah orang yang paling tidak peduli atau orang yang paling tidak pengen jadi artis. Coba lihat banyak sekali cerita-ceritanya. Nah bang, nih Melo nih pertanyaannya. Keluarga di mata lo tuh apa sih bang? Keluarga, entah keluarga yang sekarang lo punya, istri dan anak, atau keluarga yang dulu, ibu dan ayah dan sebagai anak. Keluarga itu sebenarnya lebih ini sih menurut gua sebuah alat untuk mencari kebebasan. Yang sebenarnya ya intinya adalah seperti itu. Jadi misalkan anak lu disakitin sama pacarnya, keluar nggak dari pernikahan lu? Keluar nggak dari pernikahan lu? Jadi kayak nanya, keluar nggak? Gitu. Keluarga kan makanya. Anjing, gue kira ini serius. Tapi benar definisi menurut gue gitu. Jadi kayak misalkan kita terlalu sibuk dengan diri kita tinggal di rumah, umur kita sudah misalkan harusnya kerja segala macam, keluar nggak dari rumah gue? Kayaknya lu udah cukup ada di rumah ini. Keluarga gitu. Iya. Gimana caranya keluarga itu menjadi fasilitas untuk kita mendapatkan kebebasan yang cocok menurut kita gitu. Bukan kenyamanan. Nggak semua keluarga nyaman sama satu sama lain kok. Emang itu dia makanya. Dan kita tidak pernah bisa memilih keluarga kita siapa. Betul. Itu makanya, masalahnya. Iya. Dan ya intinya kalau pasangan hidup masih bisa dipilih. Tapi kalau kita dilahirkan dengan siapa itu nggak bisa dipilih. Betul. Dan kasihan buat teman-teman yang ngerasa nggak cocok sama keluarganya, itu kasihan. Kayak lu. Enggak juga sih. Tapi pasti aku yakin di luar banyak yang ngerasain itu. Nggak, Anya ngerasain emang? Hah? Anya ngerasain nggak?
Udah banyak tuh beritanya di Land Today soalnya. Mah, emang iya? Iya itu. Bohong lu. Iya. Bohong. Ibu Anya sering mengingatkan Anya soal siksa kubur. Ternyata siksa kuburnya band Bandung. Ya, ternyata salah. Anya jangan lupa dengerin siksa kubur ya gitu. Ya salah, ternyata ibunya suka death metal. Bang Us, nih kan lo ada anak cowok ya, ada nggak sih perasaan, duh takut bandelnya sama kayak gue nih gitu? Kayaknya enggak lah ya. Enggak lah, maksudnya ya kalau lu pernah bandel dulu ya terima anjing. Kok gitu sih, kok egois gitu, maksudnya bapak-bapak egois tuh, aduh. Misalkan dulu bapaknya bandel gitu, terus lu pengen anak lu baik. Lurus. Ya itu bonus. Kalau lu ntar anak lu baik, itu bonus. Tapi ketika anak lu bandel, ya ngaca gitu. Tapi kadang anak bandel juga nggak selalu berarti buruk, ngerti nggak Ya sih? maksudnya enggak, tapi kadang-kadang juga yang mungkin mengagetkan adalah ya mungkin ketika bapaknya baik, anaknya bandel. Ini anak siapa gitu. Ya mungkin nggak terima gitu, cuman ya ujiannya seperti itu gitu. Kadang-kadang bapak-bapak bandel yang kayak gue dapat anak yang pengertian banget. Cio bandel nggak? Nggak pernah kan dia berantem-berantem di sekolah atau apa? Belum sekolah sih, Nya. Oh belum ya? Iya. Cuman di umur segini nih, kan umur 4 tahun dia. Kemarin kan ke Bali Zoo tuh, pas lagi di Bali. Iya, gue lihat tuh. Terus? Ada kakak-kakak lah pokoknya tuh berdua lagi liburan ke Bali, kayaknya lagi friends forever gitu, lagi sama teman close friend dia ya gitu. Berdua doang, cewek. Oh. Mayan, cakep dua-duanya gitu. Terus? Masuk ke tempat situ, set gitu. Si Cio tiba-tiba gelagat-gelagatnya udah aneh tuh. Masih 4 tahun nih ya? 4 tahun nih. Set. Lagi ngantri mau masuk ke yang sangkar burung gitu kan, dibikin pintunya tuh kayak bukan kain kan, jadi kayak rantai-rantai gitu biar burungnya nggak bisa keluar kan. Jadi kayak lagi ngebuka kayak gitu, terus gue masuk ke satu ruangan transit gitu kan, sebelum masuk ke ruangan burungnya, tangan Cio begini nih, ke pantat ceweknya nih, gini. Ayah, Cio mau ke situ, tok gitu. Diem ya tangannya di situ. Terus tuh cewek gimana? Kan gue gimana ya, gue bilang kayak mau gue marahin, gue cuma bilang Cio nanti ada waktunya ya gitu. Udah, gue cuma ngambil gitu doang, Kak maaf ya tadi dipegang sama anak saya gitu, gue minta maaf aja gitu. Yang belum kelihatan nih berarti iya, ya bandelnya kayak gitu. gimana. Tapi nih Bang Us, kan lu kan bisa dibilang berarti sekarang seorang ayah yang metal nih ya kalau gue lihat ya, tatonya banyak nih. Nah, lu gimana nih Bang? Kalau misalnya suatu saat nanti Cio ngeliat lu atau dia emang sama pergaulannya gitu ya, yang pergaulannya juga nggak jauh dari pergaulan lu, terus dia kayak bilang gini, "Pah, Cio mau tato juga boleh nggak? Kalau nggak boleh kenapa? Kan papa juga tatoan." Kalau gitu gimana? Lo memperbolehkan kah? Karena dari awal juga gue mah nggak bakal ngelarang. Nggak bakal? Nggak bakal. Asal jangan narkoba ya, gitu iya, kan? udah gitu aja. Pokoknya kalau misalkan asal jangan narkoba, ngambilin anak orang, gitu jangan. Jangan ngambilin anak orang agak susah sih, soalnya gue ngambilin anak orang kan, gitu kayak. Jadi lebih kayak gini sih. Jadi gue bagi dua tugas antara gue sama istri gue. Istri gue tuh adalah orang yang memploting hal-hal yang baik dan seharusnya. Oke. Tapi kalau ada konsekuensi yang muncul dari hal-hal yang tidak seharusnya, itu urusan gue. Berarti kalau bagian marah-marahnya lu? Bukan marah-marah sih, maksudnya ngasih tahu kayak ya kamu yang tuh marah-marah salah. malah bini gue. Oh, yang marah-marah bini. Iya. Terus lu nya? Gue yang sini yuk mau kemana, yuk kita jalan yuk ngopi yuk gitu. Oke. Tapi anak lo udah pernah nanyain soal tato belum sih? Soalnya kan bunda kan juga tato, lo juga tato kan. Dia kayak pernah kayak ngelihat kok bapak ibu gue banyak gambarnya sih gitu. Dia pernah gak sih nanya gitu? Ih Anya, gue udah punya istrinya. Ah, sorry Iya, Kak. Sorry Bun. Ya maksudnya kayak pernah nggak gitu? Nggak pernah. Paling yang gue suka dari anak gue tuh cuma ngeliatnya kayak catur, ya kan? Terus ada bunda, ada Cio, dibilang gitu. Oh, ini itu ya, ada lucu ya. X gitu. Jadi ya udah biarin aja. Dia udah terbiasa berarti ya. Gue selalu membatasi kasih sayang gue sama anak gue, karena gue kalau sudah sayang sama seseorang, gue kayaknya apalagi sama anak bakal beda sih gitu. Makanya gue membatasi rasa sayang gue ke anak gue biar ada space antara kita emang cowok sama cowok gitu, bukan bapak sama anak gitu. Karena punya bapak yang asik adalah sebuah privilege. Lo asik kan? Walaupun bapak gue nganggur, tapi bapak gue asik, itu masalahnya.
Aneh banget, iya bapak gue nganggur, tapi bapak gue asik. Kalau diajak ngobrol, diajak bercanda, asik bapak gue. Gitu, dan menurut gue itu anugerah yang mungkin tidak didapat sama semua orang tua. Dan menurut gue gitu, dengan gue punya bapak jadi bapak yang asik buat anak gue, nantinya anak gue bakal bersyukur ketika melihat teman-temannya membandingkan kayak bapak yang ini kaya, bapak yang ini kaya, tapi nggak semuanya bapaknya asik gitu. Jadi ya udah. Saya jadi bapak yang seperti itu saja. Jadi kalau misalkan kan lu nggak nganggur juga bang sekarang. Iya kan gue nggak tahu tua nanti. Iya, gue nggak tahu pas cowok gede gue nganggur kan. Jadi kayak pengen ya keluarga gue segitunya aja. Sebagaimana orang tua gue ngedidik gue gitu. Oke. Nah, nextnya nih bang. Kita kan udah ngobrol panjang lebar nih, seru banget dari tadi ngobrol sama Bang Uus. Sekarang gimana kalau kita main game? Ini kita main games pakai ini. Saatnya Truth or Dare.